Hai, kami dari kelompok 2A akan menjelaskan mengenai probabilitas dan distribusi probabilitas. Perkenalkan, saya Rifa Mahira Andini. Perkenalkan, nama saya Anbela Yoselina. Perkenalkan, nama saya Syita Yatila Hitumi. Halo semuanya, perkenalkan, saya Fatia Nurul Iza. Probabilitas merupakan suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Pandangan klasik merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Pandangan klasik digambarkan dalam rumus PE sama dengan X per N. P merupakan probabilitas, E merupakan kejadian, X merupakan jumlah kejadian yang diinginkan, dan N merupakan seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Peluang keluar nomor 6 pada pelemparan sebuah dadu dinyatakan dalam rumus PE sama dengan 1 per 6. Lalu yang kedua, ada pandangan empiris. Pandangan empiris berdasarkan observasi, pengalaman, atau peristiwa yang telah terjadi. Pandangan empiris dinyatakan dalam rumus PE sama dengan jumlah peristiwa yang telah terjadi per jumlah percobaan. Contoh pandangan empiris adalah pada pelemparan 100 kali koin, 50 kali keluar sisi B. Maka rumusnya adalah PE sama dengan 50 per 100 atau 50%. Yang ketiga, ada pandangan subjektif. Dalam pandangan subjektif, probabilitas ditentukan oleh pernyataan. Kebenaran probabilitas subjektif bergantung pada orang yang menentukannya. Contoh, Kepala Dinas Kesehatan meyakinkan bahwa 85% prevalensi balita gizi buruk akan turun sebesar 10% pada 5 tahun mendatang. Sampel adalah himpunan yang elemen-elemennya merupakan hasil yang mungkin terjadi dari suatu eksperimen. Contoh, pada pelemparan 2 mata uang logam yang terdiri dari gambar yang dinyatakan dengan G dan angka yang dinyatakan dengan A, maka sampelnya adalah AG, AA, GA, dan GG. Kedua, titik sampel. Titik sampel adalah semua elemen yang ada di dalam suatu ruang sampel. Contoh, titik sampel pada pelemparan 2 mata uang logam adalah G, gambar, dan A, angka. Dan yang terakhir adalah peristiwa. Peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel pada suatu percobaan atau hasil dari percobaan. Contoh, semua angka dinyatakan dalam AA dan semua gambar dinyatakan dalam GG. Hukum komplement ada 4. Yang pertama yaitu nilai probabilitas mulai dari 0 sampai dengan 1. Yang kedua ada hukum komplement. Yang ketiga ada hukum penjumlahan yang terdiri dari 2, yaitu mutually exclusive dan non-mutually exclusive. Yang terakhir ada hukum perkalian yang terdiri dari 2 juga, yaitu independen dan dependen. Hukum komplement. Hukum komplement yaitu probabilitas peristiwa A yang tidak terjadi. Mempunyai rumus probabilitas A komplement sama dengan 1 dikurang probabilitas A. Contohnya yaitu ada 20 kartu diberi angka 1 sampai dengan 20, lalu kartu dikocok dan kemudian diambil salah satu kartu secara acak. Tentukan peluang bahwa kartu yang diambil bukan angka prima. Bagaimana ya caranya untuk menjawab soal yang tadi? Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa ruang sampel S yaitu 1 sampai dengan 20. Sehingga kita dapatkan jumlah dari S-nya itu adalah 20. Lalu, peristiwa terambilnya kartu prima kita misalkan sebagai A. A sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Sehingga kita dapatkan bahwa jumlahnya A itu adalah 8.
Lalu kita bisa menghitung peluang terambilnya kartu prima, yaitu peluang A sama dengan 8/20 atau sama aja dengan 2/5. Setelah itu, kita bisa menghitung peluang terambilnya bukan kartu prima dengan peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A, yaitu 1 dikurangi 2/5, menjadi 3/5. Seperti itu caranya. Yang selanjutnya adalah hukum penjumlahan. Yang pertama ada mutually eksklusif atau disebut juga dengan peristiwa saling lepas. Mutually eksklusif adalah dua peristiwa yang jika satu peristiwa terjadi, maka tidak menyebabkan terjadinya peristiwa lain. Dua peristiwa tersebut tidak bisa terjadi secara bersama-sama atau disebut juga dengan peristiwa saling asing. Rumusnya yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Contohnya adalah sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilemparkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Pertanyaannya itu, berapa peluang muncul dadu berjumlah 3 atau 10? Bagaimana ya teman-teman cara menjawab pertanyaan yang tadi? Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa satu buah dadu memiliki 6 sisi, sehingga percobaan melemparkan 2 buah dadu mendapatkan 36 hasil yang mungkin terjadi, atau NS-nya itu sama dengan 36. Lalu peristiwa muncul dadu berjumlah 3 dapat ditulis dengan A sama dengan 1,2 dan 2,1, sehingga AN dari A-nya itu adalah 2. Lalu peristiwa muncul dadu berjumlah 10 dapat kita tulis dengan B sama dengan 4,6, 5,5, dan 6,4. Sehingga N dari B-nya itu adalah 3. Lalu kita menghitung peluang muncul dadu berjumlah 3 atau 10 dengan peluang A gabungan dari B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B sama dengan 2/36 ditambah 3/36 sama dengan 5/36. Selanjutnya yaitu non-mutually eksklusif atau peristiwa tidak saling lepas. Peristiwa ini yaitu jika dua peristiwa atau lebih dapat terjadi bersamaan atau tidak saling lepas. Rumusnya yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan peluang B. Contohnya, dari satu set kartu bridge diambil satu kartu secara acak. Lalu kita tentukan peluang terambilnya kartu sekop atau kartu bergambar. Cara menjawabnya yaitu banyaknya satu set kartu bridge adalah 52, sehingga NS-nya adalah 52. Peristiwa terambilnya kartu sekop kita misalkan sebagai A. Banyaknya kartu sekop itu adalah 13, maka NA-nya adalah 13. Peristiwa terambilnya kartu bergambar kita misalkan sebagai B. Kartu bergambar jumlahnya adalah 12, maka NB-nya adalah 12. Kartu sekop dan bergambar dapat terjadi secara bersama jika yang terambil adalah kartu raja sekop, ratu sekop, dan jack sekop. Berarti A dan B adalah dua kejadian tidak saling lepas dengan N A irisan B sama dengan 3. Jadi, peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B sama dengan 13/52 ditambah 12/52 dikurang 3/52 dengan hasil 22/52 atau sama aja dengan 11/26. Hukum yang selanjutnya adalah hukum perkalian. Yang pertama ada peristiwa independen atau bebas. Peristiwa independen ini adalah peristiwa yang tidak mempengaruhi dan tidak dipengaruhi oleh peristiwa yang lainnya. Rumusnya yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Contoh soalnya yaitu pada percobaan pelemparan 2 buah dadu, temukan peluang untuk memperoleh angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Cara menjawabnya yang pertama, dadu memiliki 6 sisi, maka NS-nya adalah 6. Peristiwa muncul angka genap pada dadu pertama kita misalkan sebagai A. Maka A-nya adalah 2, 4, dan 6, sehingga jumlah dari A-nya adalah 3. Lalu, peristiwa muncul angka ganjil prima pada dadu kedua kita misalkan sebagai B. Maka B-nya adalah 3 dan 5, sehingga
jumlah dari B-nya itu adalah 2. Jadi, untuk menghitung peluang memperoleh angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua adalah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B, yaitu sama dengan 3/6 dikalikan 2/6 sama dengan 3/36 atau sama aja dengan 1/6. Yang terakhir adalah peristiwa dependen atau bersyarat. Peristiwa dependen adalah terjadinya satu peristiwa yang mempengaruhi atau menjadi syarat terjadinya peristiwa yang lain. Rumusnya ada 2. Yang pertama, untuk probabilitas peristiwa B, jika sudah diketahui bahwa peristiwa A telah terjadi, maka probabilitas B diganti dengan probabilitas B dan A, sehingga diperoleh rumus probabilitas A irisan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B dan A. Lalu untuk yang kedua adalah probabilitas peristiwa A, jika sudah diketahui bahwa peristiwa B telah terjadi, maka peluang A diganti dengan peluang A dan B, sehingga diperoleh peluang A irisan B sama dengan peluang A dan B dikalikan dengan peluang B. Contoh soalnya yaitu sebuah kotak berisikan 5 bola merah dan 4 bola biru. Jika akan diambil 2 bola berturut-turut tanpa dikembalikan, tentukan peluang terambilnya bola berturut-turut berwarna merah dan biru. Cara menjawabnya yaitu pengambilan pertama adalah bola merah. Di kotak tersedia 5 bola merah dari 9 bola. Maka peluang terambilnya bola merah adalah PA sama dengan 5/9. Untuk pengambilan yang kedua adalah bola biru. Tetapi perlu kita ingat bahwa 1 bola merah telah diambil di pengambilan yang pertama. Jadi di kotak tersedia 4 bola biru dari 8 bola. Maka peluang terambilnya bola biru adalah PB sama dengan 4/8 atau 1/2. Jadi untuk menghitung peluang terambilnya bola berturut-turut merah dan biru adalah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B dan A sama dengan 5/9 dikalikan dengan 1/2, yaitu 5/18. Selanjutnya, distribusi probabilitas. Distribusi itu adalah penyebaran kan. Nah, probabilitas itu adalah peluang. Jadi, distribusi probabilitas adalah setiap kejadian yang akan memiliki peluang masing-masing dan kejadian tersebut akan memiliki penyebaran yang mengikuti suatu pola tertentu. Distribusi probabilitas punya dasar penyusunan. Dasar penyusunannya ada 3. Yang pertama, berdasarkan teori peluang. Distribusi probabilitas itu kan peluang, jadi dia berdasarkan teori peluang. Contohnya nih, ada seorang ibu, dia pengen mengetahui probabilitas jenis kelamin bayi yang bakal dia lahirkan 2 kali berturut-turut. Nah, dari sini kita dapat 4 kemungkinan. Masing-masingnya itu probabilitasnya adalah sebagai berikut. Berarti probabilitas masing-masing kelahiran adalah 0,25. Dasar penyusunan yang kedua adalah berdasarkan subjektif. Subjektif berarti berdasarkan penilaian atau pertimbangan pribadi. Contohnya nih, ada nih seorang direktur. Nah, dia itu punya 4 calon supervisor yang udah lulus ujian. Nah, calon supervisornya ini, 4-4-nya tuh sama-sama pinter, sama-sama punya skill yang bagus. Terus semuanya ini dapat dipercaya. Nah, tapi pasti direktur ini punya 1 orang calon supervisor yang dicalonkan untuk menjadi supervisor. Pokoknya direktur ini pasti punya 1 orang yang bakal menonjol di mata dia, yang bakal menarik perhatian dia gitu. Nah, orang tersebut berarti mempunyai probabilitas tertinggi atau kemungkinan untuk diterima menjadi supervisor. Nah, itu ditentukan secara subjektif oleh si direktur.
Dasar penyusunan yang terakhir adalah pengalaman. Nah, pengalaman berarti berdasarkan catatan di masa lampau yang digunakan untuk memprediksikan keadaan di masa yang akan datang. Contohnya, ada dokter. Dokter ini dia menganalisis dan mempelajari data-data medis yang dia dapatkan. Nah, kemudian udah dipelajari, dia bakal ada prediksi gitu loh, bagaimana probabilitas distribusi penyakit yang akan datang, akankah bakal menyebar secara luas, ataukah bakal menghilang, ataukah bakal menurun. Nah itu namanya berdasarkan pengalaman. Terus ada variabel acak. Variabel acak ini menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan. Variabel acak ini mempunyai dua macam, yaitu variabel diskrit sama variabel kontinu. Yang pertama kita bahas dulu variabel diskrit. Variabel diskrit ini berupa data pengkategorian atau mengkelompokkan jenis tertentu. Variabel diskrit bilangan itu selalu bulat. Dia nggak pernah pecahan, nggak pernah desimal. Contohnya kayak jumlah mobil yang terjual itu sebanyak 100 unit, kan nggak mungkin 1,20 unit gitu. Terus variabel diskrit ini terbagi menjadi distribusi binomial sama distribusi Poisson. Yang pertama ada distribusi binomial. Distribusi binomial ini bisa juga disebut dengan distribusi Bernoulli karena dia ditemukan oleh James Bernoulli. Terus dia terdiri dari dua kejadian yang berkomplement atau yang saling melengkapi, kayak sukses, gagal, baik, cacat, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya, percobaan ini bersifat independen atau kejadian dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh peristiwa lainnya. Terus probabilitas ini, peristiwanya itu tetap. Percobaannya mempunyai dua kemungkinan hasil yang kita dibilang saling melengkapi, kayak sukses dan gagal. Terus distribusi binomial ini, kalau probabilitas suksesnya itu simbolnya itu P, kalau misalkan probabilitas gagal itu Q, atau Q bisa juga dinotasikan sebagai 1 dikurang P. Lalu ini ada rumus distribusi binomial. Rumusnya itu adalah Px sama dengan C Nx atau kombinasi Nx dikali P pangkat X dikali Q, atau Q bisa disederhanakan menjadi 1 min P dipangkatkan N dikurang X. Nah, kombinasinya ini kita sederhanakan, kombinasi Nx sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N dikurang X faktorial. Kayak gitu. Nah, terus ada juga rumus rata-rata, yaitu N dikali P. N-nya itu adalah banyaknya percobaan, P itu adalah probabilitas sukses. Nah, ini ada contoh soal dari distribusi binomial. Contoh soalnya kayak gini, probabilitas orang penembak akan menembak tepat sasaran adalah 0,7. Tepat sasaran berarti simbolnya P karena dia probabilitas sukses. P-nya 0,7. Terus, jika penembak tersebut diberi kesempatan untuk menembak 10 kali, diberi kesempatan untuk menembak, berarti itu adalah percobaan. Percobaan itu simbolnya N, berarti N kita tulis sama dengan 10. Yang ditanya, berapakah probabilitas 5 tembakan tepat sasaran? Berarti yang ditanya adalah P5. P dalam kurung 5. Nah, udah nih, kita dapat P, N sama X-nya kan. P-nya 0,7, N-nya 10, X-nya itu 5. Ya udah, kita masukin deh ke rumusnya. Jadinya kayak gini. Probabilitas 5 tembakan tepat sasaran itu adalah 0,102 atau 0,10. Kalau misalkan ditanya rata-rata banyaknya tembakan tepat sasaran, berarti kita pakai rumus rata-rata, yaitu N dikali P. N-nya tadi kan 10, P-nya itu 0,7. Berarti rata-ratanya adalah 7 kali. 7 kali 0,7 sama dengan 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 7 kali 0
Distribusi yang kedua ada distribusi Poisson. Kenapa Poisson? Karena ditemuin sama Simon de Poisson. Nah, distribusi Poisson ini mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Distribusi Poisson juga menyatakan banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Syarat dari distribusi Poisson adalah nilai mean, dan variasi dari variabel respon bernilai sama atau yang disebut dengan equidispersi. Ciri-cirinya, banyaknya percobaan atau N-nya relatif besar. Terus kejadiannya itu merupakan kejadian yang jarang terjadi. Nah, parameter intensitas percobaannya, rata-rata kejadiannya itu parameter itu lebih dari 0. Terus juga percobaan distribusi Poisson ini bersifat independen. Nah, ini adalah rumus dari distribusi Poisson. Rumusnya itu adalah Px sama dengan rata-rata pangkat X dikali epsilon, atau ini tuh konstanta, dipangkatkan X rata-rata dibagi X faktorial. Nah, rata-ratanya itu kan tadi rumusnya itu N dikali P atau banyaknya percobaan dikali probabilitas sukses. Terus E itu konstanta yang bernilai 2,7182. Terus X-nya itu adalah jumlah sukses. Lalu ini contoh soalnya. Diketahui probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,0005. Berarti itu adalah P atau probabilitas sukses karena probabilitas terjadi shock. Berarti P-nya sama dengan 0,0005. Lanjut, kalau di suatu kota yang dilakukan vaksinasi sebanyak 4.000, nah itu adalah banyaknya percobaan karena mau dilakukan vaksinasi sebanyak 4.000, berarti N-nya adalah 4.000. Lalu pertanyaannya, hitunglah peluang tepat 3 orang yang akan terjadi shock. Berarti yang ditanya adalah P3, berarti X-nya itu 3 kan. Udah nih P, N, X-nya ketemu, kita masukin deh. Kita cari dulu rata-ratanya. Berarti rata-rata sama dengan N dikali P kan. N-nya tadi adalah 4.000. P-nya itu 0,0005. Hasilnya berapa? Hasilnya 2. Kayak gitu. Nah, udah nih rata-ratanya ketemu. Kita masukin ke rumus Poissonnya, distribusi Poissonnya. Berarti P3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2,7182 pangkat min 2 dibagi X faktorial 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 0,1804. Berarti peluang 3 orang yang akan terjadi shock itu adalah 0,18. Seperti itu. Tadi kan udah variabel diskrit, sekarang kita ke variabel kontinu. Variabel kontinu adalah data yang didapat dari hasil penghitungan atau pengukuran. Jadi datanya itu hasilnya tidak hanya bilangan bulat, tapi juga ada dalam pecahan atau dalam bentuk desimal. Contohnya seperti skor nilai, tinggi badan, berat badan, panjang, jarak, itu kan semuanya punya desimal. Terus abis itu macam-macam distribusi kontinu itu ada normal, uniform, gamma, beta, eksponensial, Weibull, long normal, student T, chi-square, sama F. Lalu
Ciri-ciri selanjutnya adalah jenis-jenis data variabel kontinu itu ada data ordinal, data interval, dan data rasio. Lalu selanjutnya kita masuk ke permutasi dan kombinasi. Permutasi itu apa sih? Permutasi adalah pengaturan atau penyusunan beberapa unsur dengan memperhatikan urutan. Berikut adalah rumus permutasi dengan P adalah jumlah permutasi, N banyaknya objek, R jumlah anggota pasangan, dan tanda seru merupakan faktorial. Contohnya, ada 3 cara yang efektif untuk mengobati pasien kanker, yaitu bedah yang dimisalkan dengan B, radiasi yang dimisalkan dengan P, dan kemoterapi yang dimisalkan oleh O. Ada berapa carakah yang dapat mengobati pasien kanker jika hanya 2 macam terapi yang dapat diberikan? Untuk penyelesaiannya, kita masukkan N yaitu banyaknya objek sama dengan 3, dan R yaitu jumlah anggota pasangan sama dengan 2. Perlu diingat, urutan diperlukan karena seseorang yang mendapat terapi bedah dan penyinaran B, P akan berbeda dengan seseorang yang mendapat terapi penyinaran dahulu lalu bedah P, B. Jika kita masukkan N sama dengan 3 dan R sama dengan 2 pada rumus, kita akan mendapatkan hasilnya 6. Jadi, jumlah cara yang dapat dilakukan ada 6, BP, BO, PB, PO, OB, dan OP. Lalu, apa itu kombinasi? Nah, kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Berikut adalah rumus dari kombinasi. Dengan C adalah jumlah kombinasi, N adalah banyaknya objek, R adalah jumlah anggota pasangan, dan tanda seru merupakan faktorial. Contohnya, 3 orang pasien A, B, C terkena gigitan ular dan harus dibawa ke puskesmas. Tetapi di puskesmas hanya tersedia 2 dosis anti racun ular. Berapa kemungkinan pasangan yang akan diberikan 2 dosis tersebut? Penyelesaiannya kita masukkan N sama dengan 3 dan R sama dengan 2. Nah, 2 orang yang berpasangan misalnya A dan B sama saja dengan B dan A, jadi urutan diabaikan karena tidak ada artinya. Jika kita masukkan N sama dengan 3 dan R sama dengan 2, kita akan mendapatkan hasilnya adalah 3. Jadi, jumlah kemungkinan pasangan yang akan diberikan 2 dosis adalah 3, AB, AC, dan BC. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.